Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Indana Zulfa, mahasiswa D4 Teknik Informatika Universitas Harkat Negeri, dengan NIM 24090130. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan karakter dan menganimasikannya menggunakan aplikasi Krita. Pada kesempatan kali ini, saya membuat karakter berupa buah yang akan dianimasikan menjadi idle, jump, run, dan attack. Langsung saja kita buka. Di sini ada beberapa project yang sudah pernah saya buat. Kita bisa klik file, lalu new untuk membuat project baru. Ini kita atur kanvasnya itu mau berapa. Kita atur saja 700 dengan weight 700 dan height 700. Oke, kita create. Nah, ini di sini tuh ada pen layer. Pen layer itu kanvas layer yang bisa digunakan untuk menggambar menggunakan brush. Nih, kalau kita pencet plus ini, tanda plus, oh sebentar, ini kita ubah dulu menjadi default tampilannya. Oke. Nah, di sini tuh ada palet warna. Palet warna ini digunakan buat kita mengatur warna yang mau kita gunain itu apa. Lalu di sini itu ada layer-layer yang akan kita buat. Ada pen layer itu untuk menggambar kanvas. Lalu di sini itu ada vector layer untuk menggambar menggunakan vektor. Nah, di sini itu ada brush-brush yang bisa kita gunain. Kebanyakan yang aku pakai sih ini penghapus, sama ini buat ngewarnain, lalu ini buat bikin sketsa. Nah, kalau mau bikin sketsa, kalian bisa gunain brush nih, terus rubah ke ini, kita bikin sketsa. Ini untuk memudahkan biasanya biar simetris gitu, bikinnya itu pakai mirroring. Nih, set, nah bisa langsung simetris. Nah, kalau kalian udah bikin nih, udah bikin sketsanya, kita pindah. Ini gunain brush smoothingnya itu bisa pakai stabilizer biar brushnya itu dipakainya stabil, nggak kalau nggak stabil tuh gini nih, bedain. Nih, ini tuh bisa nih nggak lurus kalau pakai stabilizer. em, jadi brushnya itu lebih stabil tuh. Beda kan? Kelihatan bedanya. Ya kita lanjut aku jelasin lewat project aku aja ya. Oke. Sini aku bikin karakter yang berbentuk strawberry, kepalanya strawberry, badannya itu Mario. Aku namain karakter ini sebagai Marberry. Kalian bisa lihat, tadi yang aku udah jelasin, di sini ada layer-layer yang udah aku bikin. Pertama, aku bikin ini. Kalau kalian mau ngegedein atau ngekecilin gambarnya, kalian bisa tekan Ctrl plus. Nah, aku bikin ini tuh pakai vektor, teman-teman. Kalau kalian mau bikin pakai vektor, contohnya tuh gini. Kita klik icon plus, lalu add vector layer. Ini dihilangin dulu ya. Kalau enggak, kita biar gampang karena aku udah bikin ini. Kita ke mana badan ini. Kita turunin opacity-nya. Opacity itu ketebalan dari layernya ya, teman-teman. Nah, tadi kita ke vector layer lagi. Kita pencet ini. Aku kenalin ini tuh select shape tool. Ini tuh biar kayak gini. Kalau teks ya udah teks. Kalau ini itu buat ngebenerin vektor. Kalau ini untuk brush. Kalau ini untuk bikin bulat lah ya. Kalau ini juga buat vektor. Ini juga buat vektor. Ini vektor. Kalau ini kalian bisa pindahin. Misal mau pindahin ini. Nah, ini untuk crop, ini nanti kita gunain buat animation. Ini untuk milih warna, teman-teman. Kalau kalian kebingungan nih mau mau pakai warna apa ya ini, nanti kalian tinggal pakai ini aja terus nanti terapin. Nah, ini untuk selection. Kalau kalian mau warnain, terus mau misal ngewarnain daunnya doang ini, nanti kalian bisa pencet daunnya, nanti pilih warnanya pakai ini, terus tumpahin warnanya pakai fill color, gitu teman-teman. Aku coba praktekin ya. Aku mau pakainya ini aja vektor. Kalian bisa ikutin aja garisnya nih. Kalian lihat kan, kalau pakai vektor, kalau kataku lebih mudah sih daripada brush, tapi emang agak susah kalau masih awal-awal. Tinggal gini, ikutin aja. Nah, kalau udah tuh gini teman-teman, kalian tuh bisa
ini nyalain opacity buat vektornya, atau size itu buat ngatur ini garisnya. Kalau kalian mau garisnya lebih tebal, kalian bisa buat ini. Tapi kalau buat garis tepi doang, garis tepi yang untuk ngegambar ngesketsain gambarnya, karakternya itu kalian kecil aja. Kalau kalian mau ngewarnain baru ditinggiin size-nya gitu, teman-teman. Oke. Nah, kalau ini kan udah nih, tadi udah bikin garis tepi dari daun. Kita mau warna ini, kayak tadi yang aku bilang. Kalau ngewarnain itu pakai selection. Kita select dulu. Nah, kalau ngewarnain itu nggak bisa di layer vektor itu sendiri, teman-teman. Kita harus pakai yang namanya pen layer. Nah, kita tambahin dulu pen layer. Kita selection tadi, kita pencet dulu vektor, baru kita pencet selection di daunnya. Nanti kita pergi ke pen layer lagi. Kita kasih warnanya mau apa? Hijau ya, misal. Hijaunya mana ya? Hijau ini deh. Nanti kita tinggal tumpahin warnanya. Tadi kan udah dipilih warnanya tuh. Nanti kita tumpahin pakai fill color. Kita taruh di sini. Nah, warnanya udah kelihatan gitu, teman-teman. Ya, itu tuh berlanjut terus sampai ke eh, bagian pedang, bagian tangan, bagian badan, bagian mata, semuanya, kaki, sepatu gitu. Nah, kalau sudah jadi semua nih. Kita balikin dulu opacity-nya ke 100 biar kelihatan. Kalau mau, ini kan selection-nya masih nyala ya. Selection-nya masih nyala ini, yang ini. Ini tuh kalau selection-nya masih nyala, itu nggak bisa pakai brush lagi, teman-teman. Kita harus matiin selection-nya dulu. Caranya gimana? Kita pencet Ctrl Shift A untuk matiin selection-nya. Nah, kalau udah mati, baru bisa digunain lagi. Kalau kalian misal mau pakai brush, atau mau ngehapus, itu kan kadang susah ya. Ini kok nggak bisa? Dulu aku sempat gitu soalnya. Nah, makanya itu Ctrl Shift A untuk matiin selection-nya, gitu. Nah, kalau udah bikin nih, udah bikin semuanya, udah selesai, bikin karakternya kayak gini, udah rapi, kita mau animasiin karakternya. Nah, kita bisa mencet tadi, ini workspace-nya lagi, kita klik animation untuk ke tab animation, gitu. Nah, ini aku udah bikin animation buat ide. Nanti jadinya tuh kayak gini, teman-teman. Sebentar. Nah, kalau ide tuh kayak gini, eh, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas gitu loh. Aku gak tahu bahasa Indonesia-nya apa, cuma kayak gitu lah ya. Nah, aku jelasin nih per part. Nah, kalau kalian mau bikin dari awal animation tuh kalian bisa klik-klikin biasanya tuh gini. Masih kayak gini. Nah, kalau kalian mau bikin animasi, kalian bisa klik dulu yang mau digerakin itu apa, nanti dipin biar biar kita nggak bolak-balik gitu. Dipin, dipin semuanya yang mau kita animasiin kayak kaki, kaki kanannya mana, kaki kiri, tangan, tangan kanan, sepatu. Oh, sepatu nggak ikut. Nah, gini. Kalau udah dipin semua, Kalau udah dipin semua, nah kita mau animasiin idle. Kita tuh klik dulu yang mau digerakin. Ini misal tangan kiri ya ini, tangan kiri. Nanti kita pencet ini. Ini tuh namanya blank blank frame. Blank frame itu kayak kondisi awal dari si karakter itu. Nah, kalau karakternya cuma begini, ya kita di frame 0 itu bakalan gitu gitu doang. Aku set aku set aku set clip end kayak clip end-nya cuma sampai ke 24 frame ke 24 doang. Biar gak kepanjangan aja sih. Nah, ini misal nih kita add blank frame. Nah, terus di sini tinggal kita duplikat pakai ini. Add duplicate frame. Berarti ke duplicate di frame dari frame 0 ke frame 3. Nah, baru dari frame 3 ini kita mulai gerakin. Kita bisa pakai ini nih. Transform layer selection. Kita klik ini. Ini kan kita lagi di tangan kiri ya. Tangan kiri itu ini. Oh, ini masih di ini, teman-teman. Kalau ininya harus di tangan kiri juga. Nah, Nah, ini kan udah ke select nih tangan kiri. Nah, kita mau gerakin nih. Misal gerakin, kalau idle kan aku mau bikin yang gini-gini. Tangannya bisa diginiin doang, atau nanti mau ini tuh gunain ini, biar tangannya tuh gak gerak, gak kemana-mana gitu loh. Jadi cuman ke set, set, gitu-gitu doang. Ke depan, ke depan, ke belakang, tapi nggak rubah-rubah gitu. Begitu juga, ini tuh frame-nya itu kelipatan 3 ya. Jadi 0, 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kita bikin move-nya itu per move, per frame itu sedikit-sedikit. Kalian bisa nyalain ini buat tahu kita tuh move-nya udah kemana aja gitu. Ada bayangannya ini. Bisa dilihat nih, ada per move-nya itu kelihatan. Jadi bisa disesuaikan dengan move part body yang lain gitu. Kita lanjutin ke semua eh, part part-part yang ada di karakter Marberry ini kayak kaki kiri, tangan kanan, pedangnya, kakinya, badannya itu di moving kayak tadi. Nah, kalau udah selesai udah jadi itu bakal kayak gini. Ini tuh dinamain animation idle, teman-teman. Oke, lanjut ke animasi yang lain ya.
Jadi kita mau ngebahas ada idle, ada jam, kita mulai dari jam dulu ya. Kita lanjut ya teman-teman. Di sini ada aku bikin animasi jam. Animasi jam itu animasi lompat. Nah, kayak tadi kita mulai dari frame 0 kita add blank frames di semua body atau part yang kita mau animasiin. Aku di sini buat animasi jam, aku animasiin dari part tangan kiri, badan, lalu tangan kanan, sepatu, dan kaki. Lalu pedangnya juga. Kita pertama dari frame 0 kita bikin blank frame, lalu kita bikin frame. Tadi kan aku di animasi idle, aku kan add frame-nya itu dari 0, 3, 6, 9. Itu ada semua kan per frame sampai ke 24. Ini tuh aku loncatin langsung ke 6, langsung ke 12, ke 18. Kenapa? Karena eh, jam itu nggak butuhin kesemutan gitu loh. Kalau idle kan ada ininya tuh harus di move-in itu per dikit-dikit gitu. Kalau jam itu kan langsung set set gitu kan. Jadi nggak perlu frame banyak buat bikinnya. Nah, aku bikin move-nya tuh kayak gini. Move dari lompatnya jamnya. Ini pedangnya itu bisa gerak, bedangnya gerak, kakinya gerak ke depan kan buat jam gitu kan. Badannya juga gerak, tangannya itu juga digerakin gitu teman-teman. Lalu ketiga, aku bikin animasi eh, run. Run itu lari ya, jalan lah, berjalan. Hmm? Oke, di sini mungkin kelihatannya lebih banyak ya karena jalan kan semua partnya itu gerak. Aku tuh kan bikin part kepala sama badan itu dicampur. Aku namain badan kepala. Ini tangan, aku pisah layernya. Tangan kanan dan tangan kiri. Pedang juga aku pisah layernya. Pedang sama genggaman tangan itu aku pisah. Biar bisa digerakin gini-gini loh. Nanti pas attack. Nanti kan ada di animasi keempat aku bikin animasi menyerang attack ini. Nah, aku juga pisahin ini kaki sama sepatunya aku pisahin. Ininya juga lengannya itu aku sebenarnya pisahin, cuman tangan kanan doang yang aku pisahin lengannya. Tangan kiri aku gabungin nih lengan sama genggaman itu aku gabung. Karena animasi berjalan ini butuhin banyak move biar lebih smooth dilihatnya, eh, aku pakai frame dari frame 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dan 24 sebagai frame terakhir. Kayak tadi di frame 0 kita add blank frame untuk mengawali frame-nya. Lalu ketiga itu move pertama dan seterusnya sampai keempat. Kenapa aku gak biasanya kan ke move terakhir itu eh, sesuai dengan awal move kan. Kenapa aku nggak tetap lanjutin animasi berjalannya karena biar kelihatan jalan aja. Kalau kalau kembali lagi ke awal itu kayak berarti kembali lagi ke awal gitu loh. Karena kan ini kan play video ya kayak di play gitu. Nanti juga kembali ke awal gitu. Nah jadi gini kalau diketakin. Nah animasi terakhir aku bikin animasi attack, animasi menyerang. Karena di sini aku makainya pedang jadi cuman kayak gini teman-teman. Ini animasi pedang karena yang gerak tuh banyak ya kayak kakinya tuh harus ke depan gitu kan. Pas gini kan kakinya harus ke depan kalau mau nyerang, terus badannya juga, tangannya juga kan, jadi gitu. Ini kalau di play tuh kayak gini. Pedangnya tuh gini buat ngelawan musuhnya. Oke, itu yang aku buat dari 4 animasi karakter buah. Dilanjut dilanjut buat bikin tile setnya. Oke, kita lanjut sama pembuatan time setting. Time setting itu apa sih? Nah, time setting itu untuk kayak aset buat jalannya gitu. Nah, aku di sini pakai tanah, teman-teman. Tanah ini tuh tanah, di atasnya itu rumput. Untuk jalan si Marberry tadi. Aku buatnya itu caranya gini, teman-teman. Kita add layer, add layer. Ini di matiin dulu. Nah, kita pencet tuh ini. Ini tuh kalau kita ngegambar, nanti gambarnya ini berurutan gitu, kayak mirror gitu, tapi gambarnya tuh terusan gitu. Terus kayak gitu terus nanti warnain sesuai sama warna tanah, nanti di atas tinggal diwarnain sama warna yang tadi em, yang tadi kayak yang tadi
Nanti kalau udah jadi kayak gini. Ini kalau dinyalain kayak gini nih, dimatiin, jadinya tilesetnya tuh jadinya kayak gini. Tinggal diekspor. Ini kalau kalian mau ekspor tileset, tuh kalian bisa pencet ekspor, nanti dipilih formatnya itu mau apa. Nah, kalau tadi yang animation, kalian bisa pencet animation, render animation. Nanti kalian pilih mau ditaruh di mana filenya. Nanti kalau kita pakai render animation, nanti kita dapat file gambar, gambar per move-nya, sama video, lalu file CRA-nya, teman-teman. Seperti itu. Sekian penjelasan mengenai Krita yang telah saya buat. Video ini merupakan video sebagai pemenuhan ujian tengah semester yang sedang saya lalui, yaitu dengan mata kuliah desain grafis. Terima kasih telah menonton videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.